Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi tentang ibu rumah tangga akhir zaman ini. Sebut saja namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani bermimpi tentang takdir yang akan terjadi kepada anaknya dan juga tentang tarekat atau tata cara mendidik anaknya. Ibu Fulani bermimpi bahwa dirinya itu ada di dalam sebuah ruangan kelas. Ketika berada di dalam kelas itu, Ibu Fulani ada memahami bahwa di sekitarnya itu ada ruang kelas 1 sampai kelas 6 SD. Namun Ibu Fulani berada di ruangan kelas 6. Itu menurut persangkaan Ibu Fulani di dalam mimpi tersebut. Ibu Fulani mengenakan baju serba putih, kemudian duduk di bangku area tengah. Ada seorang guru yang akan mengajar. Tetapi ketika proses belajar mengajar akan dimulai, ada anjing yang muncul di dalam ruangan itu, berdiri di dekat seorang pengajar di ruangan kelas tersebut. Kemudian anjing berwarna hitam itu memberikan air liurnya ke semua orang di ruangan kelas tersebut, kecuali Ibu Fulani tidak dikenai air liur dari anjing tersebut. Setelah peristiwa tersebut, bahwa Ibu Fulani tidak dikenai air liur anjing, kemudian di dalam hati Ibu Fulani mengatakan, yang intinya Ibu Fulani itu tidak suka model pengajaran yang ada di dalam ruangan kelas tersebut. Setelah itu, karena merasa tidak suka, Ibu Fulani keluar dari kelas tersebut. Dan ketika Ibu Fulani masih berada di dalam ruangan itu, Ibu Fulani itu menyadari bahwa orang tuanya, yaitu bapak dari Ibu Fulani beserta kakaknya yang nomor 2, itu mengantarkan Ibu Fulani ke area sekolah itu. Meskipun secara visualnya tidak terlihat mengantarkan, tapi keberadaan orang tuanya, satu orang tua, yaitu bapaknya dan kakak kandungnya Ibu Fulani yang nomor 2, itu berada di area sekitar sekolah tersebut. Nah, itu mimpi tentang tarekat atau tata cara mengamal tata cara mendidik anaknya nanti. Yang mana petunjuk tersebut memiliki makna tersirat. Bahwa Ibu Fulani itu diberikan petunjuk oleh Allah tentang anaknya yang masih belum sekolah di saat itu, tetapi Ibu Fulani dan suaminya memikirkan anaknya itu akan disekolahkan di mana. Mereka berdua menunggu petunjuk dari Allah, kemudian Allah memberikan petunjuk tersebut. Bahwa Allah itu memberikan anjuran kepada Ibu Fulani sebagai ibunya untuk tidak menyekolahkan anaknya dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Kenapa begitu? Karena di dalam mimpi itu ada kehadiran anjing hitam yang mengeluarkan air liur, memberikan air liur itu ke semua orang kecuali Ibu Fulani. Yang itu bermakna bahwa anjing hitam itu adalah simbol dari jin yang jahat. Berkaitan dengan hadis Nabi bahwa jin itu ada yang berupa anjing hitam. Nah, air liur anjing tersebut itu memiliki makna pelajaran yang ada di sekolah kelas 1 sampai kelas 6 SD itu berbahaya, memberi mudarat kepada anaknya. Tetapi ketika Ibu Fulani tidak dikenai air liur anjing itu bermakna bahwa
karena ibu fulani itu usianya sudah dewasa, maka pelajaran yang diberikan di kelas tersebut tidak akan mempengaruhi, tidak akan membahayakan ibu fulani karena memang sudah dewasa. Tetapi petunjuk tersebut memberikan kode, memberikan sinyal bahwa pelajaran di kelas 1 sampai 6 SD itu tidaklah baik untuk diberikan kepada anaknya. Sehingga itu otomatis orang tuanya si anak tersebut dianjurkan oleh Allah untuk tidak menyekolahkan terlebih dahulu, menunggu anaknya sampai berumur di atas kelas 6. Supaya apa? Supaya bisa terjaga dari pelajaran-pelajaran yang membahayakan. Makanya di dalam mimpi itu divisualkan ibu fulani yang muncul di dalam kelas itu. Yang dengan itu Allah punya maksud bahwa karena usianya ibu fulani itu dewasa, ditambah lagi diperkuat dengan visual baju putih, yang mana baju putih itu bermakna ibu fulani itu adalah orang yang bertakwa dari sudut pandang Allah. Simbol warna putih itu berkaitan dengan hadis Nabi bahwa pakaian baju putih itu adalah pakaian terbaik untuk umat Islam. Maka petunjuk tersebut adalah sangat jelas. Allah itu memberikan anjuran supaya anaknya ibu fulani tidak disekolahkan dulu antara kelas 1 sampai kelas 6, melainkan dianjurkan untuk homeschooling, sekolah di rumah. Orang tuanya yang mengajarkan anaknya tersebut. Hingga nanti sampai anaknya itu usianya sudah cukup menurut ukuran Allah supaya terbentengi dari pelajaran-pelajaran yang menyesatkan, karena sekarang ini fitnah dajjal, ujian kebodohan, sudah marak berita di mana-mana bahwa anak SD, anak SMP, remaja, ada yang banyak hamil, ada yang melakukan perbuatan maksiat, ada yang geng-gengan. Nah, seperti itu kaitannya dengan kehidupan nyata. Dan kehadiran orang tua, bapak dari ibu fulani dan kakak kandungnya itu memiliki makna bahwa yang sangat berkeinginan, yang sangat memikirkan tentang kondisi anak ibu fulani itu yang belum sekolah. Mereka berdua tidak paham bahwa petunjuk Allah itu adalah hakiki, sehingga mereka tetap merasa ingin memaksakan pendapatnya bahwa anak itu seharusnya sekolah. Itu sebelum mendapat mimpi tersebut. Nah, itu makna yang berkaitan dengan kedua keluarga, dua orang keluarga ibu fulani. Dan mimpi yang pertama ini berkaitan dengan mimpi ibu fulani yang lain. Di mimpi yang lain, ibu fulani itu diberikan visual mimpi bahwa anaknya itu tidur, kemudian ada ibu fulani berdiri di dekatnya, kemudian ada wanita menyeramkan berbaju hitam, wajahnya menyeramkan, itu ingin mengajak anaknya ibu fulani itu mengikuti ilmunya, yaitu ilmu kesesatan. Sehingga di dalam mimpi itu ibu fulani menghalangi, marah kepada perempuan yang menyeramkan itu, yang mana wanita menyeramkan berbaju hitam itu adalah simbol jin. Karena jin itu visualnya bisa meniru apa saja selain Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa ditiru. Simbol warna hitam itu tanda keburukan, sama kaitannya dengan anjing warna hitam tadi. Warna hitam adalah simbol keburukan. Nah, makanya di dalam mimpi itu ibu fulani mengatakan bahwa anaknya itu tidak diciptakan untuk itu, tidak diciptakan untuk ikut pemahaman sesat. Nah, itu bermakna bahwa Allah membocorkan rahasia takdirnya, bahwa anaknya ibu fulani itu ditakdirkan menjadi orang yang tidak tersesat, menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Karena anaknya itu pernah bermimpi didatangi Nabi, diajak sebuah masjid dan diberikan makanan, Nabi sholat, Nabi zikir, sedangkan anaknya fulani itu mengetahui bahwa itu Nabi Muhammad SAW, padahal orang tuanya tidak pernah memberikan tahu Nabi Muhammad seperti apa. Nah, itu berkaitan mimpi-mimpi sebelumnya.
Itulah rahasia takdir yang Allah bocorkan kepada orang yang dikehendaki. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.